Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Adapun topik yang akan kita pelajari adalah yang pertama, organ reproduksi pada laki-laki, hormon kelamin pada laki-laki, dan yang ketiga adalah spermatogenesis. Namun sebelum saya lanjutkan, perhatikan tulisan subscribe. Apabila masih berwarna merah, silahkan klik pula gambar lonceng yang ada di sampingnya, sehingga sahabat dan adik-adik sekalian nantinya akan menerima notifikasi atau pemberitahuan apabila saya mengupload video baru atau materi yang baru. Bagi sahabat dan adik-adik yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, sekarang yang kita bahas adalah sistem reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki yang pertama adalah skrotum. Skrotum ini disebut juga dengan kantong pelir. Ini merupakan kantong longgar yang membungkus testis yang berada di luar tubuh. Nah, skrotum ini berjumlah sepasang, dipisahkan oleh septum internal. Jadi ini letaknya di luar, jadi ini membungkus testis. Kemudian yang kedua adalah testis. Testis ini mengandung tubulus seminiferus. Ini merupakan tempat spermatogenesis atau tempat pembentukan sel sperma. Di dalam tubulus seminiferus terdapat sel-sel batang atau spermatogonium, sel Sertoli, ini yang berfungsi untuk memberi nutrisi bagi spermatozoid, dan sel Leydig yang berfungsi untuk mensekresikan hormon androgen. Kemudian yang berikutnya adalah saluran reproduksi pada laki-laki. Yang pertama adalah epididymis. Epididymis ini fungsinya adalah untuk menyimpan sperma hingga menjadi dewasa. Motil, di motil ini maksudnya bergerak aktif ya, dan fertil. Fertil itu artinya mampu membuahi. Nah, ini juga nanti tempat pematangan sel sperma. Kemudian yang kedua adalah saluran vas deferens. Ini merupakan kelanjutan dari epididymis yang meninggalkan skrotum menuju vesicula seminalis. Kemudian ada juga namanya ductus ejaculatorius. Nah, ini nanti fungsinya adalah untuk menerima sperma dari vas deferens dan menyalurkan sperma tersebut ke vesicula seminalis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah uretra. Uretra ini merupakan saluran kelamin dari kantong semen. Nah, ini semen atau semen ini merupakan gabungan antara cairan sperma dan sel sperma. Jadi adik-adik sekalian harus dibedakan antara cairan sperma dan sel sperma. Nanti sel sperma ini yang mampu membuahi. Nah, gabungan antara keduanya ini disebut dengan semen, yaitu terdiri dari cairan sperma plus sel sperma. Dan uretra ini juga merupakan saluran pembuangan urin dari kandung kemih sampai ke ujung penis. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya adalah, nah, ini gambar dari sistem reproduksi pada laki-laki atau organ reproduksi pada laki-laki. Nah, ini nanti ini bisa adik-adik perhatikan, ada namanya
di sini kelenjar prostat, ada testis. Nah, ini testis itu jumlahnya sepasang ya, dan dibungkus tadi oleh skrotum. Kemudian di sini ada namanya saluran epididymis. Nah, ini adalah skrotum yang membungkus testis. Nah, ini. Kemudian nanti di sini ada saluran vas deferens dan seterusnya. Silahkan nanti adik-adik amati sendiri pada gambar yang ada di video ini. Kemudian yang keempat adalah kelenjar aksesoris. Nah, ini terdiri dari yang pertama ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini nantinya akan menghasilkan cairan kental yang bersifat basah dan kaya akan fruktosa untuk memberi nutrisi dan melindungi sperma atau sel sperma. Kemudian yang berikutnya ada namanya kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini menghasilkan cairan menyerupai basa, ya, yang bersifat basa menyerupai sisi yang akan meningkatkan motilitas sperma pada pH optimum. Jadi tadi sudah saya jelaskan, sperma ini harus mempunyai motilitas, jadi gerakannya harus aktif, gerakannya harus cepat, sehingga nanti untuk mampu membuahi. Nah, ini membutuhkan pH yang optimum, yaitu antara 6 sampai dengan 6,5. Kemudian yang berikutnya adalah kelenjar Koper atau disebut dengan bulbouretral. Ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat basa yang mengandung mukus atau lendir. Nah, ini juga fungsinya sangat penting untuk pelumasan. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, yaitu penis. Nah, penis ini merupakan organ luar ya, atau organ bagian luar dari laki-laki. Terdiri dari akar, badan, dan glans penis. Fungsinya sebagai organ kopulasi serta pengeluaran urin dan semen. Nah, tadi sudah saya jelaskan, semen ini merupakan cairan sperma dan sel sperma. Nah, jadi di sini fungsi utama penis adalah sebagai organ kopulasi. Kopulasi itu adalah hubungan suami istri antara laki-laki dengan wanita. Itu di istilahnya adalah kopulasi, atau ada juga yang menyebut dengan hubungan seksual. Nah, itu disebut dengan istilah kopulasi. Kemudian yang berikutnya adalah glans penis. Nah, ini banyak mengandung syarat sensoris. Jika terdapat rangsangan seksual, maka pembuluh darah yang mengisi badan penis akan terisi penuh oleh darah tersebut. Nah, sehingga nanti akan menyebabkan ereksi. Ereksi ini, jadi penis ini menjadi keras. Nah, kemudian yang berikutnya adalah titik kulminasi aksi seksual laki-laki ditandai dengan ejakulasi. Jadi ejakulasi ini keluarnya semen, atau biasa secara umum disebut dengan keluarnya sperma. Jadi kalau nanti sperma sudah keluar, ini disebut dengan istilah ejakulasi. Nah, sekarang saya teruskan tentang hormon kelamin pada laki-laki. Nah, ini juga penting nanti berkaitan dengan reproduksi pada laki-laki. Yang pertama adalah hormon testosteron. Nah, ini merupakan diferensi saluran kelamin pada janin yang menstimulasi penurunan testis ke dalam skrotum, mengontrol pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan ciri-ciri sekunder pada usia pubertas. Jadi ada ciri-ciri kelamin sekunder ya pada laki-laki, misalnya tumbuh kumis, ya kan, tumbuh jakun, tertarik sama lawan jenis, kemudian suaranya ini juga
kelihatan lebih besar ya kan, dada bidang. Nah, ini nanti merupakan ciri-ciri kelamin sekunder atau seks sekunder. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh hormon testosteron. Ada juga hormon hipofisis. Nah, hormon hipofisis ini nanti menghasilkan FSH, follicle stimulating hormone, yang berperan dalam proses spermatogenesis atau proses pembentukan sel sperma. Dan luteinizing hormone atau LH ini untuk merangsang sel-sel interstisial di testis untuk berkembang dan mensekresikan testosteron. Kemudian yang ketiga adalah hormon yang ada pada hipotalamus, disebut dengan hormon gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Ini berfungsi untuk merangsang hipofisis mengeluarkan hormon LH dan hormon FSH, mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sintesis dan sekresi testosteron. Kemudian yang terakhir ini akan saya jelaskan tentang bagaimana proses gametogenesis pada laki-laki. Jadi gametogenesis ini merupakan proses pembentukan sel sperma. Gametogenesis ini terjadi di dalam tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus itu terdapat di dalam testis. Nah, tahapan spermatogenesis adalah yang pertama ini terjadi pembelahan mitosis. Nah, prosesnya adalah spermatogonium ini 2N dekat membran basalis tubulus seminiferus membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Nah, ini tetap 2N ya. Kemudian setelah itu nanti mengalami pembelahan meiosis. Nah, nanti ada meiosis 1, ada meiosis 2. Spermatosit primer ini 2N pada, nah ini mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder atau N. Kemudian 2 spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2 menjadi 4 spermatid. Kemudian proses sperma atau spermiogenesis. Spermatid mengalami pematangan menjadi spermatozoid atau sel sperma. Nah, sel sperma ini N ya, di jumlahnya N. Jadi kalau pada manusia itu berapa N itu? N itu jumlahnya 23 kromosom karena kromosom manusia itu jumlahnya 46 ya, sehingga nanti N-nya itu adalah 23. Nah, spermatozoa atau sel sperma ini memiliki kepala, leher dan juga ekor. Kemudian spermiasi. Ini pelepasan sperma ke lumen tubulus seminiferus, ke tubulus recti, rete testis dan ductus efferent. Nah, lebih jelasnya bisa perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, jadi di sini ya, ini dari sini, ini adalah proses spermatogenesis ya. Ini ada spermatogonium, ini 2N. Nah, 2N, di sini ada namanya spermatosit primer, ini diploid, jadi diploid itu 2N. Ini mengalami pembelahan mitosis tetap 2N. Nah, ini ya di sini, jadi dari sini ini ada spermatogonium, saya ulang, mengalami pembelahan mitosis, membentuk spermatosit primer. Ini 2N atau diploid. Nah, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1, sehingga terbentuk spermatosit sekunder. Ini haploid atau N. Jadi, kemudian N tadi, kromosomnya 23 ya. Ini. Kemudian, spermatosit sekunder ini mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga terbentuk spermatid, ini juga N, jadi ini haploid ya. Kemudian dari sini mengalami pematangan sehingga terbentuk spermatozoa atau sel sperma. Tadi di depan sudah saya jelaskan bahwa sel sperma ini memiliki kepala ya kan,
kepala juga memiliki leher, juga memiliki ekor ini. Ini fungsinya adalah supaya nanti motil ya, jadi gerakannya itu adalah cepat. Nah, di sini pada laki-laki semua sel sperma atau spermatozoa ini bersifat fungsional, artinya mampu membuahi ovum. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video kami. Sekiranya bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-teman atau sahabat dari adik-adik sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.